Aplikasi waving itu menandai kasus terakhir yang kita berikan contoh pada selubung atau surface geometry. Jadi kita sudah melihat ada beberapa kasus yang sudah kita berikan contohnya, mulai dari rectangular pattern ya, yang beberapa minggu yang lalu sudah saya berikan contohnya juga. Kemudian ada modifikasi elemen grid face, di mana Anda bisa mengembangkan model dari setiap modulnya dengan memodifikasi vertices pada setiap grid face. Kemudian ada projection, mapping, dan morphing, di mana kita belajar box morphing di sini. Kemudian ada twisting louver, di mana kita belajar bagaimana memodifikasi salah satu titik pada segmen, kemudian kita pindahkan ke dia, kemudian kita rotasikan. Kemudian ada interpolasi diagrid, yang mana kita juga memodifikasi titik-titik pada grid face. Kemudian image sampler, pola gelombang atau wavy pattern, dan terakhir adalah weaving. Selanjutnya kita akan mempelajari apa yang dinamakan sebagai transformasi. Perbedaan dari bab yang kita pelajari sebelumnya adalah pada bab ini kita tidak hanya mempelajari surface geometry, tetapi geometri secara keseluruhan. Jadi kalau sebelumnya kita membuat definisi yang berimplikasi pada surface geometry, tetapi sekarang kita akan mempelajari beberapa transformasi pada geometri secara keseluruhan. Jadi kalau pada bab sebelumnya kita mempelajari aplikasi algoritma yang melibatkan operasi matematika, logika, dan struktur data untuk memanipulasi data pada surface geometry, sekarang kita akan mempelajari geometric transformation. Geometric transformation ada 3. Yang pertama adalah transformasi Euclid. Itu adalah transformasi geometri yang mempertahankan dimensi dan sudut-sudut objek asal. Jadi transformasi Euclid itu terdiri atas translasi atau perpindahan, rotasi atau perputaran, dan refleksi atau pencerminan. Yang kedua adalah transformasi affine. Transformasi ini tidak mempertahankan dimensi dan sudut-sudut objek asal atau objek referensi. Contohnya adalah skala, proyeksi, shear. Yang ketiga adalah transformasi selain dari 2 transformasi di atas, yakni morph. Jadi kalau Anda lihat di sini beberapa jenis transformasi kemudian yang dia pertahankan. Jadi kalau Euclidean atau transformasi Euclid, yang dipertahankan itu adalah ukuran dan bentuknya, tapi dia tidak mempertahankan posisi. Ya, jadi rotasi, refleksi, perpindahan atau translasi itu tidak mempertahankan posisi, tetapi tetap mempertahankan bentuk dan ukurannya. Yang kedua, transformasi affine itu tidak mempertahankan bentuk dan ukuran, tetapi mempertahankan paralelnya, topologinya tetap sama. Kemudian yang lain adalah yang dimaksud dengan transformasi morph dan similarity. Lebih jelasnya contoh dari jenis transformasi ini dapat dilihat di gambar berikut. Jadi yang misalnya yang 4 dan 5 ini ya. Similarity itu adalah gabungan dari scale dan rotation. Nanti kita bisa lihat contohnya seperti apa. Nah, kalau yang kelima ini adalah morphing. Ini contoh dari penerapan transformasi morphing sudah kita lakukan di surface geometry melalui kasusnya box morph. Kita juga sudah mengenal yang namanya surface
morphing pada contoh sebelumnya. Jadi pada prinsipnya setiap proses transformasi mengindikasikan perubahan posisi dari titik asal ke titik akhir atau ke titik transformasi. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau pengurangan beberapa properti titik asal, misalnya posisinya, dimensinya kalau dia berupa objek. Dengan demikian ada dua faktor yang mempengaruhi transformasi, yakni arah atau direction dan besar atau magnitude. Sehingga apapun jenis transformasinya, ia akan memerlukan vektor. Karena dalam transformasi selalu akan ada dua faktor yang mempengaruhi, arahnya dan besarnya. Jadi kita akan masuk ke vektor. Pada bab sebelumnya kita mengenal beberapa komponen grasshopper yang berfungsi menghasilkan vektor yang digunakan sebagai nilai untuk suatu proses transformasi. Jadi di grasshopper ada beberapa komponen yang menghasilkan vektor, ya. Yang pertama adalah unit X, Y, Z. Anda semua pastinya sudah mengenal ini karena kita sering sekali pakai kalau kita ingin membuat atau mentranslasikan suatu objek. Contohnya seperti ini. Kalau ada geometri kita ingin pindahkan atau kita ingin duplikasikan ke arah tertentu, kita pasti akan gunakan vektor. Jadi unit X atau unit Y atau unit Z itu adalah mendefinisikan arah vektor pada masing-masing sumbu itu, ya. Pada sumbu X, pada sumbu Y, atau pada sumbu Z dengan nilai F berupa skalar yang menentukan besarnya arah perpindahannya. Jadi contohnya ini, ya. Kalau ini contoh ini adalah pada bidang XY, maka ini adalah unit Y. Memindahkan atau menduplikasikan objek asal ke sumbu Y sejumlah sekian. Itu unit X, Y, dan Z. Yang kedua, komponen yang namanya vektor 2 points. Ya, seperti ini contohnya. Vektor 2 points adalah komponen yang mendefinisikan vektor berdasarkan dua titik. Kalau yang pertama, unit X, unit Y, atau unit Z, itu tidak mendefinisikan berdasarkan titiknya, tapi hanya berdasarkan nilai skalar. Kalau vektor 2 points, dia menghasilkan vektor berdasarkan dua titik, yakni titik input A dan titik dari input B. Jadi ini akan menghasilkan nilai V berupa besar dan arah. Arahnya kemana? Arahnya adalah berdasarkan endpoint, atau kalau di komponen vektor 2 point adalah input B. Besarnya itu adalah jarak dari A ke B.